Pertama, anak-anak mereka tumbuh menjadi anak manja. Jadi, mengasuh anak-anak orang kaya lebih rumit dari biasanya. Walaupun mereka berusaha untuk menanamkan nilai-nilai yang mereka punya saat kecil, tapi kekayaan yang mereka miliki kadang jadi penghalang antara moral dan keamanan finansial. Banyak orang kaya khawatir anak-anak mereka akan jadi anak yang manja dan gak punya tujuan hidup. Salah satu responden kaya dalam studi dari Boston College Center on Wealth and Philanthropy bahkan khawatir bahwa uang bisa membuat anak-anaknya jadi sombong dan gak bisa berempati atau berbelas kasihan. Ada juga penasehat keuangan dari perusahaan layanan keuangan nasional yang sangat besar dan terkenal, yang pernah bilang bahwa menurut pengalamannya, konsekuensi terburuk buat keluarga kaya adalah punya anak-anak yang gak bisa mandiri. Mayoritas dari mereka nggak berkontribusi untuk perkembangan dan perbaikan masyarakat, dan sangat tergantung pada kekayaan keluarga mereka buat menunjang hidup dan masa depan mereka. Ini kayak lingkaran setan yang nggak berujung. Jadi, mungkin kata-kata Warren Buffett ngena banget. Dia pernah bilang, sebaiknya orang kaya ninggalin cukup harta buat anak-anaknya supaya bisa ngelakuin apa aja. Tapi nggak terlalu banyak sampai mereka nggak bisa ngelakuin apa-apa. Kedua, penculikan. Seorang pewaris kaya yang masuk dalam daftar Forbes orang terkaya di Amerika Serikat mengaku bahwa dia selalu khawatir akan keselamatan anak-anaknya karena mereka menjadi target para penculik. Nggak bisa dipungkiri bahwa banyak kasus penculikan terkenal di kalangan super kaya, termasuk penculikan putra pemilik perangkat lunak terkenal, Eugene Kaspersky, yaitu Ivan. Meskipun begitu, penculikan sebenarnya cukup jarang terjadi di Amerika Serikat sana. Bahkan menurut data FBI, hanya terdapat 332 kasus penculikan anak oleh orang asing pada tahun 2014. Bukan berarti nggak ada resiko sama sekali. Para ahli yang memberikan layanan keamanan kepada orang kaya membeberkan pada Financial Advisor Magazine. Mereka menyebut bahwa akun Facebook anak-anak bisa jadi salah satu celah keamanan terbesar bagi keluarga orang yang berada. Bahkan, keberadaan tim keamanan yang ketat bisa terancam ketika seorang anak membagikan foto liburan dan informasi pribadinya di internet. Penjahat bisa dengan mudah mengakses informasi ini dan menggunakannya untuk mengincar keluarga tersebut. Ketiga, sahabat dan keluarga meminta uang mereka. Punya miliaran dolar pada dasarnya menjamin bahwa orang akan mendekat dan memperlakukan kamu seperti ATM pribadi. Valerie Vrien menulis dalam bukunya Gold Diggers and Deadbeat Dads, True Stories of Friends, Family, and Financial Ruin, bahwa jika seorang teman atau anggota keluarga mengira kamu punya uang, mereka lebih mungkin meminjam uang daripada jika mereka berpikir kamu sedang kesulitan seperti mereka. Tapi yang mungkin tidak mereka sadari adalah bahwa orang kaya mendapatkan dan mempertahankan kekayaan mereka melalui kerja keras dan keputusan yang cerdas. Yang paling malas memberikan pinjaman sejumlah besar uang yang kemungkinan besar tidak akan pernah mereka lihat lagi. Selain itu, jika kamu memutuskan untuk meminjamkan uang, ingatlah bahwa transaksi tersebut kemungkinan akan mengubah sifat hubungan pribadimu dengan peminjam untuk selamanya. Seorang eksekutif yang bekerja dengan orang kaya mengatakan bahwa kekayaan menjadi masalah keluarga ketika seseorang memiliki jauh lebih banyak uang daripada anggota keluarga lainnya. Menghadapi rasa bersalah atau kewajiban untuk membantu memberi nafkah kepada orang lain dapat menjadi tekanan seumur hidup. Keempat, orang asing juga meminta uang. Jika orang tahu bahwa kamu sedang mandi dengan uang, mereka akan meminta sebagian darinya. Hal serupa pernah dihadapi oleh Baim Wong, banyak orang asing yang sering berdatangan ketika ia melintas, bahkan hingga ke area rumahnya demi meminta uang kepadanya. Sampai-sampai Baim Wong pernah dikecam oleh netizen beberapa tahun silam karena enggan memberikan uang yang ia miliki kepada seseorang yang tak ia kenal. Bahkan ada benang Quora yang didedikasikan untuk pertanyaan, bagaimana cara mendapatkan daftar orang kaya yang bersedia memberi bantuan kepada keluarga yang membutuhkan. Hal ini terkesan lucu dan nyeleneh, tapi begitulah kenyataannya. Jadi, apa tanggapanmu, Ricis? Kelima, mereka bertanya-tanya apakah teman-teman mereka benar-benar menyukai mereka. DailyMail.com pernah melaporkan bahwa di Reddit ada wawancara dengan orang kaya mengenai hal-hal buruk dari kekayaan.
Seorang pria dari keluarga kaya merespon dengan mengakui seberapa sulitnya memiliki teman. Yang lebih buruk adalah bahwa bahkan setelah keluarganya mengalami kemunduran keuangan, teman-temannya yang dulu menghilang. Pria itu mengatakan bahwa mereka segera membuangnya karena dia tidak lagi memiliki uang untuk membelikan mereka minuman di klub dan membayar tagihan mereka di restoran mahal. Dia menjelaskan seberapa hancur hatinya karena sejujurnya dia pikir mereka adalah temannya. Dia mulai melihat orang-orang ini dengan perspektif yang berbeda. Dan ketika keluarganya pulih dari situasi keuangan mereka, teman-teman yang lamanya kembali. Dia menyuruh mereka untuk pergi. Beberapa responden dalam studi Boston College mengatakan mereka bertanya-tanya berapa banyak sebenarnya dari teman-teman mereka yang asli dan tulus. Keenam, mereka bertanya-tanya apakah pasangan mereka benar-benar mencintai mereka. Bayangkan jika kamu kaya raya dan ingin menikah dengan seorang yang tidak memiliki uang sebanyak yang kamu miliki. Dan kamu ingin memastikan bahwa orang ini bukanlah seorang pemburu harta. Sebagian besar orang kaya yang diwawancarai dalam sebuah wawancara tertentu mengatakan bahwa mereka akan lebih percaya pada pasangan mereka jika mereka menikah sebelum mereka menjadi kaya daripada jika mereka bertemu dengan pasangan mereka setelah menjadi kaya. Ya, ternyata memang benar, ancaman dari pemburu harta karun masih ada dan nyata. Ketujuh, kekayaan mereka bisa menyilaukan sisi lain dari kepribadian mereka. Orang cenderung fokus pada kekayaan seseorang daripada sifat-sifat baiknya, dan uang mereka cenderung mendefinisikan siapa mereka. Abigail Disney, cucu dari Roy Disney, salah satu pendiri The Walt Disney Company, menceritakan pengalamannya sebagai orang kaya. Dia mengatakan bahwa orang-orang dengan jujur mengatakan padanya, "Ya Tuhan, kamu pasti sangat kaya." Dia bilang begini, "Kamu tidak bisa memberikan kesan pertama karena orang-orang sudah tahu apa yang akan mereka pikirkan tentangmu sebelum mereka berjabat tangan denganmu." Hal itu sangat benar adanya, bahwa ada lebih banyak hal baik dari seseorang ketimbang uang yang mereka miliki. Dan uang seharusnya bukan hal pertama yang terlintas dalam pikiran orang-orang ketika menyebut nama orang kaya. Kedelapan, kalau kamu kaya dan terkenal, secara bersamaan privasimu 100% hilang. Tidak mengherankan jika kamu terkenal selain kaya. Kamu akan kehilangan sebagian besar privasimu. Sudahlah saatnya kamu bisa pergi ke restoran atau toko atau di mana saja tanpa tidak dikenali, didekati, difoto dan bahkan mungkin digosipkan. Kesembilan, orang-orang yang tidak mengenal mereka mulai mengkritik. Tidak peduli apa yang mereka lakukan atau tidak mereka lakukan, orang-orang kaya tidak akan pernah luput dari kritikan. Begitu pula orang mengetahui bahwa kamu kaya, mereka biasanya akan memiliki asumsi atau pemikiran negatif tentang dirimu. Tentu saja, ada stereotip tertentu tentang orang kaya. Orang menganggap bahwa kamu dangkal, rakus, haus kekuasaan, materialistis, dan tidak memiliki pemahaman tentang bagaimana rasanya menjadi orang biasa. Mereka mungkin mengasumsikan kamu bahwa kamu memperoleh kekayaanmu karena beruntung, atau mungkin kamu korupsi atau memanfaatkan berbagai celah dalam hukum negara. Tidak dapat disangkal bahwa beberapa orang menjadi kaya melalui keberuntungan atau melakukan tindakan curang, seperti penghindaran pajak. Beberapa orang bahkan melihat ketika kamu telah menjadi kaya sebagai kerugian besar bagi mereka. Seolah-olah keberuntungan satu orang terkait dengan nasib buruk orang lain. Kesepuluh, mereka lebih rentan terhadap gugatan hukum. Di mana ada uang, di situ akan ada jejak pengacara yang mengikuti. Dan penggugat yang tidak jujur yang siap untuk mengambil semua uangmu. Brian Clayton, CEO platform layanan perawatan rumput Greenpal, dan seorang pengusaha yang membangun bisnisnya hingga angka 8 pernah mengatakan satu hal yang benar-benar membuatnya terkejut dari kekayaan adalah kebanjiran gugatan hukum. CEO tersebut mengatakan bahwa sama sekali tidak lucu ketika orang asing tiba-tiba muncul sekali dalam sebulan dan mengatakan bahwa kamu telah melanggar hukum. Menurut survei yang dirujuk oleh Prince & Associates dalam US News Report, kurang dari 20% orang dengan kekayaan bersih $1 juta merasa khawatir akan diadili. Sementara 80% dari mereka dengan kekayaan bersih lebih dari $20 juta pun masih memiliki ketakutan yang sama. Pengusaha terkenal dan anggota tetap acara TV Amerika yaitu Shark Tank, Mark Cuban,
dilaporkan pernah mengatakan di acaranya itu bahwa ia akan menolak berinvestasi pada ide-ide para peserta jika ide tersebut kemungkinan akan digugat oleh orang lain. Ke-11, mereka sering merasa kecewa. Gimana ya kalau kamu sudah punya semua yang kamu inginkan? Mungkin kamu tidak lagi punya tujuan seperti dulu, karena kamu bisa mendapatkan apa saja tanpa bekerja keras. Rasa puas yang biasanya kamu dapatkan ketika kamu meraih sesuatu dengan usahamu sendiri, hilang karena kamu tidak memiliki waktu untuk merindukannya atau mengumpulkannya. Ternyata membeli apapun yang kamu inginkan dan kapanpun kamu mau tidak selalu membawa kebahagiaan, seperti yang sering orang lain harapkan. Dan kamu masih merasa tidak puas. Ada asumsi bahwa banyak orang memikirkan, begitu mereka mulai memiliki triliunan rupiah, mereka akan bahagia dan semua masalah mereka akan menjadi lenyap. Tapi ini biasanya tidak terjadi. Intinya, jika kamu sudah merasa tidak bahagia sebelum menjadi kaya, kemungkinan besar kamu masih akan menjadi orang yang tidak bahagia. Ke-12, mereka gak percaya banget sama orang yang mengatur aset mereka. Orang-orang kaya memang hampir selalu mempekerjakan orang lain untuk mengelola portofolio, rumah tangga, dan aset-aset lain mereka. Ketika ada banyak uang yang bisa dimainkan beberapa peran, beberapa orang kaya ini merasa susah banget untuk percaya kepada pihak yang mengelolanya. Ada cerita dari seorang manajer aset di San Diego tentang salah satu kliennya yang menyembunyikan $1 juta dalam bentuk koin emas di bawah tempat tidurnya. Setelah pria tersebut meninggal, asisten pribadinya tinggal di rumah itu, dan isu tentang koin emas tersebut hilang entah kemana. Ke-13, mereka cemas tentang segalanya. Fluktuasi saham, kebijakan Federal Reserve, suku bunga, penurunan harga properti dan mata uang global. Semua hal ini bisa mempengaruhi kekayaan mereka. Orang kaya mungkin gak perlu khawatir akan jatuh miskin, tapi mereka selalu merasa seperti kejatuhan suatu pasar saham sama dengan kehilangan segalanya. Jadi intinya, punya banyak uang bisa mengurangi beberapa kekhawatiran, tetapi kekhawatiran akan selalu ada. Nah, itu dia untuk video hari ini yang bisa aku bagikan. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau kalian suka, kasih jempol untuk video ini dan subscribe. Kalau kalian baru pertama kali melihat channel ini, kalau kalian punya topik yang ingin kami buatkan videonya, beritahu kami di kolom komentar di bawah. Kami senang membantu kalian dan selalu siap membuat konten yang lebih banyak. Dengan begitu, semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di video berikutnya.